Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini Pak Adi masih bisa membersamai kalian untuk melanjutkan materi Al-Quran Hadis. Yang akan kita pelajari kali ini adalah wakaf dan wasal. Oke, kemarin kita sudah mempelajari 2 surat beserta karakteristiknya, beserta isi kandungannya. Sekarang untuk persiapan PTS mendatang kita lanjut ke materi wakaf dan wasal. Sebelum kita mulai, persiapkan buku Quran Hadis ini ya. Dibuka di halaman 91 ya sampai nanti selesai. Oke anak-anakku semua, tujuan mempelajari wakaf dan wasal ini penting sekali untuk kita pelajari agar kita dalam membaca Al-Quran tidak salah. Oke, berhenti tempat berhentinya, harus berhenti, harus bersambung, itu kita harus tahu. Nah, tujuan itu kita pelajari di bab wakaf dan wasal itu. Ya, anak-anakku semua, kita persiapkan buku Al-Quran Hadis paket ini halaman 91 sambil memegang alat tulis atau stabilo dan lain sebagainya biar bisa menggarisbawahi mana saja yang penting. Oke anak-anakku semua, kita mulai dari pengertian wakaf. Secara bahasa artinya menahan. Sedangkan secara istilah adalah berhenti pada saat membaca Al-Quran, baik di akhir ayat maupun di tengah ayat, dan disertai bernafas. Kenapa disertai bernafas? Nanti kita pelajari. Kemudian pengertian wasal secara bahasa artinya menyambung. Secara istilah, bacaan Al-Quran yang tidak boleh berhenti karena sebab-sebab tertentu. Ya, sebab-sebab tertentu itu bisa jadi karena ada hubungannya dengan ayat berikutnya, ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, dan lain sebagainya. Saya ulangi lagi, pengertian wakaf secara bahasa artinya menahan. Secara istilah, berhenti pada saat membaca Al-Quran, baik di akhir ayat maupun di tengah ayat dan disertai bernafas. Kemudian pengertian wasal artinya menyambung, sedangkan secara istilah artinya bacaan Al-Quran yang tidak boleh berhenti karena sebab-sebab tertentu. Di buku kalian kita langsung ke tanda-tanda wakaf ya, hukum-hukum wakaf, wakaf tab, wakaf kafi, wakaf hasan, wakaf topih itu tidak kita pelajari. Ya, bukan yang tidak penting, tapi karena materinya materi esensial ya, yang pokok-pokok saja kita terangkan, kita pelajari. Ya, tapi tetap yang tidak diterangkan di video ini tetap kalian baca. Yang pertama kita urutkan sama dengan di buku halaman 98 ya, 98 ini ya. Yang pertama wakaf lazim. Wakaf lazim itu tandanya huruf mim. Oke. Namanya wakaf lazim, tandanya huruf mim, artinya harus berhenti. Ya, yang pertama itu tanda-tanda wakaf. Kita ulangi lagi, tanda wakaf namanya wakaf lazim, tandanya huruf mim, ya, artinya harus berhenti. Contoh di surah Yasin itu ayat 76 bisa kalian lihat di situ. Fala yahzunka qauluhum, berhenti. Inna na'lamu, ya, harus berhenti. Oke, harus berhenti. Kita lanjut ke
selanjutnya. Waqaf aula. Namanya tanda waqfu aula atau waqaf aula. Ya, sama saja. Tandanya huruf qaf, lam, dan ya. Artinya berhenti lebih baik dari sambung. Ya. Berhenti lebih baik atau lebih utama daripada menyambung. Contohnya di surah Al-Baqarah ayat 95 atau di buku paketmu halaman 99 Al-Baqarah ayat 2. Walayyatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Berarti lebih baik. Disambung juga nggak apa-apa, tapi lebih baik berhenti. Ya, itu namanya tanda waqaf aula atau waqfu aula. Hurufnya, tanda hurufnya dilambangkan dengan qaf, lam, dan ya. Ya, itu. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga, waqaf jaiz. Ya, waqaf jaiz dilambangkan dengan huruf jim. Artinya boleh berhenti atau disambung bacaan. Kalau di bukumu boleh berhenti, boleh diteruskan. Saya ulangi lagi, tanda waqaf jaiz, ya, tanda waqaf jaiz dilambangkan dengan huruf jim. Oke. Artinya boleh berhenti, boleh diteruskan. Contoh di surah An-Nasr itu, ya, atau di bukumu surah Al-Baqarah ayat 2. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau diwakafkan berhenti seperti itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Kalau diteruskan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu. Ya, tanda waqaf jaiz dilambangkan dengan huruf jim, artinya boleh berhenti, boleh disambung. Paham? Kita lanjut ke berikutnya. Jadi nomor 4 di halaman 99 di bukumu, ya. Nomor 4 itu namanya mu'anaqah. Ya, mu'anaqah tandanya, ya, dilambangkan dengan 3 titik, jumlahnya 2. Ya, 3 titik, jumlahnya 2. Seperti dilingkari tanda merah itu, tanda lingkaran merah itu. Artinya berhenti di salah satu tandanya. Boleh yang depan, boleh yang belakang. Boleh yang depan, boleh yang belakang. Contoh di layar itu dicontohkan Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu kalau berhenti di tanda yang depan. Ya, kalau berhenti di tanda yang belakang menjadi zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu. Ya. Saya ulangi lagi, tanda ini tandanya namanya tanda waqaf mu'anaqah. Ya, dilambangkan dengan 3 titik, jumlahnya 2. Artinya berhenti di salah satu tandanya. Boleh yang depan, boleh yang belakang. Lanjut yang tanda waqaf yang kelima. Nah, tanda ini namanya waqaf al-waslu aula. Dilambangkan dengan huruf shad, lam, dan ya. Artinya menyambung bacaan lebih baik dari berhenti. Kalau tadi al-waqfu aula dilambangkan dengan huruf qaf, lam, dan ya, itu berhenti lebih baik daripada sambung. Kalau ini kebalikannya, al-waslu aula tandanya dilambangkan dengan huruf shad, lam, dan ya.
Artinya menyambung lebih baik daripada berhenti. Contoh di layar itu kalian bisa simak ya, di lingkari hitam itu surah Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Itu kalau berhenti. Boleh berhenti tapi lebih baik dilanjut. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya, itu. Seperti itu. Ya, saya ulangi lagi. Tanda wakaf al-waslu aula dilambangkan dengan huruf shad, lam, dan ya. Ya, artinya lebih baik menyambung daripada berhenti. Yang keenam, tanda lam alif. Ya, namanya adabul waqfi. Kalau di bukumu yang nomor 6 itu halaman 99, adabul waqfi dilambangkan dengan huruf lam alif. Ya, artinya harus bersambung atau dilarang berhenti. Ya, harus bersambung. Ya, harus bersambung. Saya ulangi lagi. Adamul waqfi, ya, tanda wakaf adamul waqfi dilambangkan dengan huruf lam dan alif. Ya. Artinya dilarang berhenti atau harus disambung. Kecuali kalau terletak di akhir ayat. Ya, akhir ayat harus berhenti. Kalau di tengah-tengah ayat dilarang berhenti atau harus disambung. Contoh di situ Al-Baqarah ayat 25, ya. Tadi contohkan baca mulai dari sini. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ya, min thamaratir rizqan qalu. Ya, ini tandanya adamul waqfi, ya. Itu dilarang berhenti. Tandanya dilambangkan dengan huruf lam dan alif. Itu, ya. Nah, yang terakhir kita balik halamannya, halaman 100. Halaman 100 terakhir tanda sakta. Ya, sakta itu dilambangkan dengan huruf sin. Ya, artinya berhenti seketika tanpa bernafas. Atau berhenti sejenak, ya, tanpa bernafas. Di Al-Quran hanya ada 4 yang terdapat wakaf saktah ini. Ya, bisa kalian simak di halaman 100, kalian lingkari ABCD-nya. Surah Al-Kahfi, ayat pertama juz 15, surah Yasin ayat 52, surah Al-Qiyamah ayat 27, dan yang terakhir surah Al-Mutaffifin ayat 14. Nah, di sini di layar contohkan surah Al-Qiyamah ayat 27. Ya, berhenti sejenak tanpa bernafas. Kita kasih contoh ya. Wa qilaman raq. Ya, berhenti di kalimat man ini, tapi menahan nafas, sambil menahan nafas. Wa qilaman raq. Atau di surah Al-Mutaffifin yang kalian sudah hafal, kalla bal rana ala qulubihim. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim. Itu berhenti sejenak tanpa bernafas atau menahan nafas. Oke. Dilambangkan dengan huruf sin, namanya sak. Itu. Nah, perlu kalian ketahui para ulama
menciptakan tanda-tanda waqaf dan wasal ini agar kita kalau membaca Al-Quran tidak salah, tidak asal berhenti di tempat mana saja, ya, tidak asal berhenti di sembarang tempat. Oke? Kalau tidak ada tanda waqaf, tidak ada tanda wasal, nafas kita tidak cukup, ya, itu bisa diulangi dari kalimat sebelumnya. Betul? Dan pertanyaan kedua, mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa kok dari sekian waqaf ini tandanya ada yang diambil dari huruf sin, ya, dari huruf lam alif, ya, dari huruf shad lam ya, kemudian dari huruf jim, kenapa tandanya jim, huruf jim, tidak huruf ha, tidak huruf ko, ya, nah itu wallahu a'lam. Ya, kita mengikuti saja para ulama, ya, tandanya seperti itu, artinya bacaannya harus berhenti atau disambung, kita ikuti saja. Ya, itu termasuk ittiba ulama. Oke, ittiba ulama. Baik anak-anakku semua, sudah di penghujung materi waqaf dan wasal ini, semoga bisa dipahami materi yang singkat ini. Sama, kalau ada pertanyaan dan belum ada yang materi yang belum dipahami, bisa kalian tinggalkan komentar di kolom komentar YouTube, ya, dengan mencantumkan nama, nomor absen, dan kelas. Insya Allah tak dijawab. Oke, insya Allah tak dijawab. Dan anak-anakku semua, semoga bisa dipahami. Di rumah juga semoga kalian sehat, bisa mengikuti video pembelajaran ini seterusnya, ya, sampai akhir. Dan yang sakit, ya, semoga lekas sembuh. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.